Siap, terdengar. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan melaksanakan bimbingan akademik ya, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana persiapan PPRS, mungkin ada yang mau ikuti atau mungkin ada lain yang mau didiskusikan. Ini silakan saja, karena ini adalah forum yang tepat insya Allah. Dan beberapa hal mungkin saya mau menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan materinya ya. Oke, teman-teman bisa melihat semua? Bisa, Pak. Oke. Jadi Coba. teman-teman ada beberapa hal yang nanti kita bahas ya, terkait dengan evaluasi dan pengembangan diri pada saat perkuliahan. Evaluasinya ya, teman-teman mungkin agak kaget biasanya semester satu mungkin ya biasanya masih mungkin sudah perkuliahan tiba-tiba mungkin mungkin seperti itu gitu ya. Akhirnya nah, itu ada satu nilainya kurang bagus. Sementara teman-teman yang semester di atas saya kira sudah bisa memprediksi mereka itu seperti apa gitu ya. Tinggal nanti bagaimana evaluasi hal-hal yang kurang itu apa saja, apa yang perlu diperbaiki karena kuliah itu juga perlu strategi ya, perlu strategi untuk bisa memaksimalkan nilai-nilai yang akan didapatkan. Untuk eh, indeks prestasi kumulatif ya ada juga yang namanya konteksnya indeks prestasi semester. Kalau kumulatif itu dari semester satu sampai semester yang paling akhir gitu ya. Sementara kalau IPS atau prestasi semester itu yang didapatkan pada semester tersebut. Nah, untuk bisa mendapatkan maksimal SKS 24 SKS itu harus di atas IPS-nya adalah 3,00 minimal gitu ya. Karena ada paket-paketan yang nanti kayak semester berapa ya? Dua itu kalau nggak salah 22 SKS. Teman-teman misalkan di bawah itu maka minimal dapatnya jangan sampai kurang dari 2,50 karena di bawah itu hanya bisa mengambil 20 SKS atau 18 SKS. Kenapa nggak maksimal? Misalkan ada beberapa hal mengenai penjelasan dosen yang misalkan kurang dimengerti atau sulit ya materi-materinya ya. Karena mungkin belajarnya itu hanya pada saat kuliah mikir peraturan-peraturan tersebut. Jadi sebisa mungkin kalau kuliah gelas kosong, jadi gelasnya itu paling tidak setengah terisi gitu ya. Nanti di kelas diisi lagi biar penuh. Kalau benar-benar kosong maka saya kira kurang tepat proses kuliah itu dimaknai untuk proses yang tidak apa ya diperlukan persiapan apapun. Jadi kita juga perlu belajar. Terus kemudian tidak belajar ini tadi juga merupakan korelasinya dan juga tidak konsultasi. Teman-teman silahkan konsultasikan ya kalau ada nilai-nilai yang perlu dikonfirmasi, diverifikasi, nilai-nilai yang misalkan apa menurut teman-teman itu harusnya punya potensi lebih besar gitu. Nanti bisa dikonfirmasi kepada dosen khususnya pada saat ada masa-masa konfirmasi nilai biasanya ada ya. Itu untuk UAS tapi juga untuk yang lain juga boleh gitu, misalkan mengenai setelah UTS bagaimana, tugas bagaimana itu nanti bisa ditanyakan kepada dosen yang terkait. Nanti semester 2 teman-teman silahkan diperhatikan mata kuliahnya itu ada ibadah akhlak dan muamalah. Itu khusus yang muslim semua ya. Sementara kalau yang beragama non Islamologi 2. Lalu ada bahasa Arab, bahasa Indonesia, ada bisnis digital. Ini adalah mata kuliah di bawah Lembaga Al-Islam Kemuhamadiyahan dan MKD.
Sementara ada mata kuliah program studi hukum ada 4, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan juga hukum Islam. Jadi sebagai catatan, mohon mahasiswa untuk tidak pindah kelas gitu ya, tanpa persetujuan program studi. Kalau mau pindah kelas, teman-teman harus mengajukan permohonan untuk pindah. Gitu. Nanti bisa ditanyakan kepada dosen PA. Misalkan, Pak, saya mau pindah kelas A ke kelas B. Atau Pak, saya dari kelas yang reguler mau pindah ke non reguler gitu ya. Itu nanti mohon untuk dikonfirmasi ya, dan nanti dibuat suratnya. Lalu kemudian pada semester 4 ini ada 22 SKS juga, ya. Berarti saudara harus nilainya di atas 2,50 ya. Karena kalau di bawah itu maka hanya bisa mengambil 20 SKS atau di 18 SKS saja. Berarti ada yang ditinggal mata kuliahnya. Hampir seluruhnya adalah mata kuliah program studi, kecuali kemuhammadiyahan. Ini mata kuliah Al-Islam Kemuhamadiyahan dan MKDU. Silakan diperlihatkan, diperhatikan prasyaratnya teman-teman ya. Prasyarat ini adalah syarat untuk bisa lulus, syarat untuk bisa mengambil mata kuliah tersebut. Kalau misalkan tidak lulus, eh, kalau misalkan tidak lulus, maka kawan-kawan tidak berhak untuk mengambil mata kuliah yang disediakan pada semester-semester berjalan. Misalkan mengambil mata kuliah hukum perdata, tapi ada yang nggak lulus tuh antara PIH dan PTHI. Kalau dua-duanya nggak lulus maka nggak bisa ya. Jadi kalau salah satu lulus boleh kan atau itu ya. Kalau atau itu pilihan. Kalau dua-duanya tidak lulus maka nggak bisa ambil mata kuliah hukum perdata. Nah kalau yang lebih tegas tuh seperti mata kuliah di semester 4 hukum perjanjian. Kalau misalnya tidak lulus maka tidak bisa mengambil hukum perjanjian. Jadi, silahkan diperhatikan prasyaratnya baru nanti teman-teman per 6 ada 20 SKS gitu ya terdiri dari mata kuliah program studi dan satu mata kuliah. Mata kuliah MKD ini adalah lab skill di mana sebenarnya tidak ada kuliahnya tetapi kita mengumpulkan portofolio kegiatan dari semester sampai semester berjalan. Nanti akan dihitung poin-poin. Untuk mata kuliah filsafat hukum dan juga etika profesi hukum itu ada syaratnya yaitu minimum harus lulus 75 SKS ya. Mengambil 75 SKS. Kalau sudah menempuh 75 SKS kan belum tentu lulus semua ya. Jadi itu harus kriteria lulus 75 SKS. Nanti ada juga mata kuliah yang disebut sebagai peminatan ya. Teman-teman saya kira sudah meyakini telah memiliki peminatannya masing-masing ya melalui penjaringan program studi. Semester 6 itu ada mata kuliah peminatan yang terdiri dari ada perdata, HTNH, dan juga pidana. Kalau perdata teman-teman nanti bisa disediakan adalah sebagai tertera di layar, HTNH juga tertera, dan silakan dilihat juga prasyaratnya ya untuk bisa mengambil mata kuliah tersebut. Sementara itu untuk hukum pidana ini juga ada 3 kuliah yang menjadi peminatan dan silakan juga diperhatikan prasyaratnya untuk eh, mengambil mata kuliah tersebut. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya dulu teman-teman silakan sebelum kita lanjut pada mengenai jadwal-jadwal pelaksanaan KRS dan kalender akademik. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada yang tanya? Oke. Kita lanjut ya. Bahwa pelaksanaan KRS genap 2024-2025 itu dilaksanakan paling lambat itu sampai tanggal 13 Februari. Bentar ya, mohon maaf sebentar.
Assalamualaikum, sorry guys, tadi ada mendadak telepon penting. Kita lanjut ya. Ya, Pak. Oke. Suara saya menggema nggak nih? Kedengeran aja jelas. Oke, teman-teman, kalender akademik teman-teman nanti bisa cek ya. Kalender akademik yang ini sebenarnya udah tahun lalu, cuma nanti di yang terbaru teman-teman nanti bisa akses di Sikat ya, atau di websitenya akademik.umkt.ac.id. Nanti ke bagian download, nanti teman-teman bisa download kalender akademik tahun 2024-2025. Nah, itu ganjil genap sudah ada tertera di situ semua. Nah, tetapi untuk yang bagian ini yang Open KRS tahun 2024-2025 ini jelas nih clear. Jadi batas akhir untuk KRS-an 13 Februari 2025. Teman-teman, bagi teman-teman yang KRS-annya nggak ada mata kuliah yang ngulang, itu nanti bisa ngajukan permohonan persetujuannya melalui WA aja. Nanti formatnya saya kirimkan lagi ya. Tapi kalau ada yang mengulang itu harus ketemu sama saya ya. Karena saya harus memetakan mata kuliahnya supaya tidak ada yang nanti seperti ada yang ketinggalan mata kuliahnya atau nggak keambil karena biasanya kita agak detail tuh untuk memperhatikannya. Khususnya bagi mereka yang ada yang cuti misalkan ya, lalu mereka ada yang banyak mata kuliah yang nggak lulus, misalkan semester satu hancur mata kuliahnya atau semester tiganya hancur sehingga tidak bisa mengambil pada mata kuliah semester di atasnya. Jadi kita harus selektif mata kuliah apa yang bisa diambil atau tidak. Jadi itu perlu ketemu sebenarnya ya. Tapi nanti kalau misalkan kaderullah ada ternyata nggak bisa, nanti bisa komunikasi ya. Terus yang mau cuti akademik silahkan diperhatikan waktunya maksimal sampai 18 Februari 2025. Dan insya Allah tanggal 17 Februari itu kita sudah mulai masuk perkuliahan. Mekanisme kuliahnya itu menggunakan open learning dan juga classroom ya. Jadi kita ada metode blended learning, artinya perkuliahannya masih setengah-setengah gitu. Setengah offline, setengah online. Yang online kita menggunakan platform ini, bagi seluruhnya itu menggunakan open learning kecuali angkatan 2024. 2024 menggunakan aplikasi Classroom. Perhatikan hal-hal berikut, misalkan bagaimana pembelajaran orang dewasa, andragogi itu. Orang dewasa itu belajarnya nggak seperti anak-anak ya. Jadi mereka itu belajarnya mandiri. Di kelas tuh biasanya kita bisa aja mengkonfirmasi hal-hal yang telah kita pelajari secara mandiri itu metode untuk pembelajaran. Lalu kuota internet diperhatikan eh, kalau memang gratis bisa di kampus atau menggunakan layanan internet publik ya. Perhatikan instruksinya, kapan ngumpul tugasnya dan seterusnya. Lalu kemudian teman-teman juga diminta tanggap, misalkan ada misalkan nilainya rendah, bagian tugas, kuis dan seterusnya. Jangan sampai menunggu di akhir waktu baru ngurus. Biasanya itu sudah ditutup waktunya ya. Jadi tolong diperhatikan. Pengembangan diri teman-teman bisa melalui berbagai macam jalur. Contohnya nanti juga ada di organisasi. Jadi kalau kuliah sebaiknya nggak nggak cuman kuliah aja, tetapi ada pengalaman bagaimana berorganisasi, bagaimana membentuk
sebuah tim bekerja as a team gitu, bukan sebagai individual gitu. Karena di zaman era sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan kemampuan bagaimana seseorang itu bisa bekerja bersama dengan tim gitu ya. Karena bekerja secara individu itu bukanlah suatu hal yang eh, spesial gitu karena sekarang zamannya kolaboratif gitu ya. Zamannya kita bagaimana menyelesaikan itu secara kolaboratif. Terus Mas Rizal udah punya karya belum? Nah, silakan bagi yang suka penelitian, suka pengabdian, nanti bisa tanya-tanya dosennya atau bergabung dengan proyek masing-masing dosen. Di semester 6 ada mata kuliah lab skill. Memang mata kuliahnya ini dilaksanakan pada semester 6. Tapi pengumpulan portofolionya itu dilakukan dari semester 1 gitu ya. Sampai nanti kalian ngambil di mata kuliah semester 6. Akan dihitung poinnya. Setiap kegiatan berorganisasi ada poinnya. Kegiatan nanti ikut panitia ada poinnya. Lalu kemudian menjadi pengurus organisasi ada poinnya. Juara ada poinnya. Ikut kegiatan-kegiatan yang wajib juga ada. Nanti wajib kita akan sampaikan berikutnya. Ini life skill teman-teman nanti bisa lihat di Instagramnya lembaga AIK dan MKDU ya. Yang wajib itu apa aja? Ada masta. Itu di awal kuliah ya. Bagi yang belum ikut masta, silahkan ikut pada tahun-tahun berikutnya. Lalu mentoring al-Islam, mengaji, hafal Quran, itu adalah poin-poin wajib untuk lab skill. Sementara ada juga poin-poin pilihannya. Nanti teman-teman silahkan nanti cek di dalam Instagramnya Al-Islam Kemuhamadian dan MKDU untuk mengetahui kegiatan apa saja yang nanti akan dinilai. Untuk bisa lolos atau lulus, yang wajib itu harus terpenuhi semua, ditambah yang pilihan-pilihan tadi, nilainya itu minimal dapat B baru bisa lulus. Semua mata kuliah MKDU itu minimal B ya untuk bisa lulus ya. Untuk lab skill, nilainya 250 itu sama dengan B. Kalau masih 249, itu nilainya masih di bawahnya atau C ya. Jadi minimal skornya 250. Nanti kita masuk kepada ini. Nanti kemudian ada proses verifikasi oleh dosen pembimbing akademik. Nanti silahkan hubungi saya kalau misalkan mau verifikasi. Kalau sama saya biasanya saya minta bawa bukti-buktinya, minta tolong diprintkan, nanti dijelaskan kegiatannya ngapain aja, apa manfaatnya dan seterusnya. Saya kira mungkin gitu aja teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Kayak ini kalau misalnya tadi nanya ya. Permisi Pak, izin bertanya. Oke. Mau bertanya nggak perlu izin, tanya aja nggak apa-apa. Saya baru ngambil KRS, jadi saya pindah dari kelas A ke kelas C. Tapi untuk MKDU harus sesuai dengan semester 1. Tapi di KRS yang mau saya pilih di mata kuliah bisnis digital sudah penuh. Kira-kira gimana Pak? Ini mata kuliah apa nih yang pindah kelas A ke kelas C? Mata kuliah Prodi atau mata kuliah MKDU? Siapa nih? Nur Fadila. Ada nggak orangnya? Pada prinsipnya kelasnya juga harus sama ya sebenarnya ya. Baik itu mata kuliah Prodi dan MKDU. Kalau MKDU silahkan disesuaikan dengan mata kuliah di kelas sebelumnya. Tapi kalau penuh ya enggak apa-apa, silahkan cari kelas yang kosong sepanjang itu masih kelasnya misalkan kelas pagi ya. Kalau kelas pagi ya kelas pagi atau kelas reguler
kelas non reguler sendiri gitu ya. Jangan dicampur kelas reguler sama non reguler. Itu ya. Kalau nanti teman MKDU konfirmasi hal tersebut ya. Bagaimana ya, ambil aja skripsinya ya. Silahkan yang ambil skripsi dipilih skripsinya dengan ketentuan telah memenuhi syarat. Kalau nggak salah itu telah memenuhi berapa SKS gitu ya. Dan juga eh, lolos mata kuliah metode penelitian hukum. Kalau nggak salah lulus berapa ya? Lulus lulus 120 SKS ya, kalau nggak salah. Plus mengambil mata kuliah metode penelitian hukum sudah lulus juga. Pak mau tanya Pak, kalau mata kuliah yang mengulang hanya satu lab skill, apakah tetap menghadap ke Bapak secara langsung? Kalau ketemu saya konsultasi aja nggak perlu menghadap ya. Nanti kalau menghadap ke yang maha kuasa nanti. Kalau ke saya konsultasi aja nggak perlu menghadap bahasanya kayak apa aja. Kalau hanya mata kuliahnya lab skill aja, silahkan nanti komunikasinya di grup Pak. Izin Pak saya ngulang mata kuliah yang mau diulang adalah lab skill saja dan yang lainnya itu harus dipastikan lulus mata kuliahnya. Karena kalau nggak lulus nanti kamu nggak bisa ngambil skripsi nanti nggak bisa ujian skripsi. Jadi itu harus dipastikan ya. Kelasnya bentrok ya cari yang nggak bentrok ya kelasnya ya. Nanti silahkan kalau untuk yang MKDU itu berkoordinasi dengan MKDU mengenai kelasnya kalau misalkan bentrok bagaimana. Kalau saran saya cari yang nggak bentrok. Kalau misalkan masih tidak bisa, silahkan ke MKDU untuk ditanyakan ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi? izin Pak bertanya. Ya, siapa? Hmm. Mohon maaf Pak, saya mau izin bertanya Pak. Ntar saya ganti pakai headset dulu ya, soalnya hujan jadi suaranya nggak kedengaran. Saya izin bertanya Pak. Oke, gimana? Silakan, Saya silakan. kan tahun lalu sudah yang cuti itu Pak. Saya sudah ambil semester 2 untuk semester empatnya itu bagaimana ya Pak? Mata kuliahnya. Mata kuliah apa itu? Mata kuliah semester 4 Pak. Semester 4. Iya Pak. Kenapa? Kamu semester berapa? Ini siapa nih namanya? BC Pak. Siapa? BC Warhamima Pak. BC. Iya Pak. Kenapa BC? Saya mau mengambil mata kuliah semester 4 dikarenakan prasyaratnya yang di semester 4 itu ada di semester 2. Jadi saya cuma bisa ngambil 2 mata Dari kuliah, mana? Pak. Bentar ya saya ya. Iya, Pak. Halo, cek satu dua. Besok masih di tempat? Halo, besok. Jadi untuk yang mata kuliah semester 4 itu apakah mengambil yang MKDU atau yang untuk prodi, Pak? Ntar, itu nanti kamu harus bimbingan secara mandiri ya dengan saya ya, karena mata kuliahnya itu pembahasannya itu harus ngecek satu persatu. Jadi nggak bisa di sini gitu. Apa yang mata kuliah yang mau diambil. Jadi nanti ketemu saya langsung saya besok ya. Langsung ketemu bimbingan secara langsung aja ya. Baik, Bapak. Di jam berapa, Bapak, kalau boleh tahu? Besok nanti insya Allah pagi jam 10-an kali ya coba ya. Baik, Pak. Baik. Oke. Yang punya kasus serupa yaitu kasus-kasus di mana teman-teman itu
ada mata kuliah yang kemudian banyak tidak lulus karena pernah cuti, itu silahkan temui saya dulu ya, karena kita harus melihat lanjut ada. Baik Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Siapa ada tanya lagi? Saya izin bertanya Pak. Ya, siapa namanya? Pak, tahu saya Pak. Suaranya kurang jelas ya, tolong gimana bisa dijelaskan? Ada Pak suara saya Pak. Ini hujan soalnya, jadi saya kesulitan untuk bisa mendengar. Suara Pak. Masih kecil suaranya. Ada Pak suaranya. Atau kalau kesulitan bisa tanya di chat ya mungkin. Ada Pak suaranya Pak. Hmm. Ada yang tanya, hmm, Pak mau tanya Pak, ada yang pindah dari kelas B ke kelas A itu harus konsultasi dengan Bapak. Ya, kalau mau pindah itu kelas, nggak bisa langsung pindah ya. Jadi harus mengajukan surat. Dari kelas A ke kelas B itu juga harus punya surat. Atau dari kelas A, B pindah ke C misalkan. Itu juga harus membuat surat. Kalau C itu biasa kelas malam ya. Nah, itu juga kecuali di semester 2024 tuh, 2024 nggak ada kelas non regulernya ya. Jadi 2024 setahu saya itu akan dibuka 3 kelas. Sekarang kalau dulu hanya 2 kelas, sekarang jadi 3 kelas. Jadi kelasnya nggak terlalu besar kayak kemarin. Nah, itu kelasnya gimana Pak? Kalau kelasnya itu di 2024, saya kira silahkan aja bisa pilih ya. Kelasnya mau masuk ke kelas C, boleh, nggak apa-apa. Kelas A, B, silahkan gitu ya. Kalau misalnya sudah kelas A, itu silahkan tetap di kelas A. Kalau mau pindah ke kelasnya kelas C ya, jangan ke kelas B. Kalau kelas B mau pindah, pindahnya ke kelas C ya, jangan pindah ke kelas A. Jadi angkatan 2024 mohon untuk diperhatikan itu ya. Kalau angkatan yang lain mau pindah kelas itu harus konfirmasi dan membuat surat dulu ya. Oke. Kalau sudah terlanjur KRS-an gimana Pak? Silahkan diganti KRS. Pak, izin bertanya, saya angkatan 2020 kan kurikulum baru, ada mata kuliah baru, wajib diambil nggak Pak? Saya ada mata kuliah dulu yang belum diambil. Silahkan temuin saya ya. Siapa nih Hikmah nih? Ini silahkan temuin saya Hikmah untuk konsultasi lebih lanjut. Karena ini harus benar-benar dilihat, diperhatikan. Jangan sampai ada kekeliruan nanti menyebabkan tidak bisa ujian skripsi. Permisi Pak, mau tanya kemarin semester 1 saya kelas B, lalu pada saat semester 2 pindah ke kelas untuk pindah kelas A boleh seperti itu. Nah, oke. Untuk semester 2 kalau kemarin kelas B pindahnya silahkan ke kelas C ya, jangan ke kelas A. Jadi pindahnya
Mau ke kelas yang baru, jangan ke kelas yang sudah ada atau yang existing sebelumnya. Oke, izin Pak, kalau kelas K1 MPD penuh, pindah kelas lain nggak apa-apa kah? Idealnya harusnya tetap di K1, tapi kalau sudah penuh, nah itu di luar kapasitas kita ya. Silahkan pilih kelas yang lain sepanjang kelasnya masih kelas reguler ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Cukup? Kalau MKDU nggak usah. Kecuali pindah reguler ke non reguler ya. Nah, karena ada perbedaan biaya di situ, biaya biaya perkuliahannya di situ. Pak, kalau cuti gimana Pak? Cuti silahkan temui saya. Kalau cuti mau aktif lagi silahkan temui saya ya. Udah anu bukan sih Pak. Suleng, untuk semester kemarin sudah ambil skripsi tapi tidak sampai Senhas. Baru akan melanjutkan semester ini. Apakah harus konsul lagi dengan Bapak? Langsung aja ambil skripsi tapi pastikan ya mata kuliahnya sudah lulus semua itu. Silahkan dicek lagi. Kalau mau amannya silahkan ketemu untuk di mapping lagi mata kuliahnya. Pak, semester 2 kalau semester permisi Pak, kalau semester 2 kelas A udah penuh, pindah kelas B nggak apa-apa, pindah kelas C ya, pindah ke kelas C, pindah ke kelas C ya. Terus saya kayak live Shopee jadi ini, bacain komen gini ya. Kan dia mau ngobrol suaranya nggak jelas ya. Halo Pak, izin Kelasnya tanya Pak. bentrok Pak, Terus semester dengan jadwal kelas yang baru, jadi cuma dua A1 penuh, belum penuh. Ini MKDU ya, nggak apa-apa. Sepanjang tadi ya kelasnya sama-sama reguler. Oke, di kita itu ada kelas reguler, kelas non reguler ya. Biayanya beda. Teman-teman nggak bisa sembarangan pindah dari kelas A ke kelas B itu juga nggak boleh sembarangan. Apalagi pindah kelas dari reguler ke non reguler langsung. Jadi mohon untuk diperhatikan. Nah, teman-teman, saya anggap sudah memahami ini ya. Nanti kalau di KRS-an saya setujui dan kalian keliru dalam mengusulkan, nanti kalau ada masalah, nanti silahkan nanti teman-teman itu pertanggungjawabkan tuh bagaimana tuh. Karena saya sudah sampaikan, tidak boleh untuk mengambil kelas yang bukan memang kelasnya gitu ya. Kecuali tadi kelas 2024 ya, karena ada pemecahan kelas yang hanya dari kelas A, B menjadi kelas A, B, dan C. Kalau kelas A mau pindah silahkan ke kelas C gitu ya. Jangan ke kelas B. Kelas B mau pindah jangan ke kelas A. Pindahnya ke kelas C gitu ya. Oke. Nanti pada saat pengajuan di dalam WhatsApp itu saya menganggap teman-teman sudah mengikuti seluruh kaidah-kaidah yang telah disampaikan. Jika ada kekeliruan, maka silakan nanti dipertanggungjawabkan kekeliruan itu. Saya berharap tidak ada masalah, ya. Tapi kalau tidak ada masalah, ya silakan kalian pertanggungjawabkan itu bagaimana nanti. Jadi sebaiknya dihindari masalah-masalah itu ya, jangan sampai kita menciptakan masalah. Oke, ada lagi teman-teman? Pak, Cukup ya. Oke, kalau cukup, saya kira kita bisa akhiri pertemuan ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan prosesnya lancar karena ini tinggal berapa 3 hari lagi ya, 3 hari lagi. Tadi ketentuannya nanti pada saat teman-teman mau minta konfirmasi permohonan persetujuan skripsi apa KRS itu nanti saya kirimkan formatnya. Bagi yang dia tidak ada ngulang dan seterusnya, bisa melalui WA. Tapi kalau ada yang ngulang, ada yang cuti, ada banyak mata kuliah yang tidak lulus, itu
saya rekomendasikan untuk bertemu dengan saya karena nanti kalau tidak nanti akan menyebabkan mata kuliahnya menjadi bermasalah di kemudian hari dan itu bisa memperlambat masa studi kalian. Itu ya. Saya kira bisa dipahami dan cukup. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala dan kurangannya milik saya pribadi. Oleh itu kepada Allah saya mohon ampun. Fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.